Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hai teman-teman, dan juga murid-muridku sekalian. Ketemu lagi di YouTube channel Bu Septi, Belajar Asyik bersama Bu Septi. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal USBN Matematika Wajib SMA tahun 2018-2019. Nah, sebelum kita lanjut nih, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan materi dari Ibu. Oke, kita lanjut bahas soal nomor 1. Diketahui A tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0, dan C juga tidak sama dengan 0. Bentuk sederhana dari 12 kali A pangkat min 5 kali B kali C dibagi 84 kali A kuadrat kali B pangkat min 1 dikali C. Lalu semuanya dipangkatkan dengan min 1. Nah, gimana nih? Coba kita lihat dulu untuk pengingat kita sifat-sifat dari eksponen itu apa aja. Pertama, kalau ada A pangkat P dibagi A pangkat Q, pangkatnya artinya akan menjadi dikurang. Lalu A pangkat P dikali A pangkat Q, pangkatnya akan menjadi ditambah. Lalu A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, artinya pangkatnya akan menjadi perkalian. Nah, yuk kita kerjakan bersama-sama untuk soal nomor 1 tersebut. Nah, kita jawab ya. Jawab. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Nah, 12 sama 84 itu sama-sama bisa dibagi 12. Artinya di atas 1, di bawah 7 sisanya. Berarti 1/7 dikali A pangkat. Nah, lihat A-nya. Di atas ada, di bawah ada. Ingat, berarti kita pakai sifat yang nomor 1. Pangkatnya menjadi min 5 dikurang 2. Lalu B juga punya. Berarti 1 dikurang min 1. C juga punya, berarti 1 kurang 1. Semuanya dipangkatkan dengan min 1. Nah, 1/7 itu sama aja dengan 7 pangkat min 1. Lalu, A-nya itu sama aja dengan pangkat min 7. B-nya bakal jadi pangkat 2 dan C-nya pangkat 0. Dipangkatin deh dengan min 1 lagi. Nah, 7 pangkat min 1 dipangkatin min 1. Kita pakai sifat ini. Artinya 7-nya pangkat 1. A-nya bakal jadi pangkat 7. B-nya akan jadi pangkat min 2, sedangkan C pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 dipangkatin apapun, itu tetap 1. Nah, ada nggak jawabannya 7 kali A pangkat 7 kali B pangkat min 2? Oh, nggak ada, Bu. Adanya B-nya itu pangkatnya positif. Ya udah, kalau dia pangkat negatif, menandakan dia akan menjadi penyebut. Dibagi dengan B pangkat 2. Ini deh jawabannya, ada deh. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 3 akar 3 dikurang 6 akar 5 dikali 2 akar 3 dikurang 4 akar 5 adalah. Nah, untuk opsinya. Untuk pengingatnya juga silakan dibaca. Nah, untuk soal nomor 2 kita pakai konsep perkalian pelangi. Nah, perkalian pelangi antara apa dan apa, Bu? Ini sama ini sama ini dan ini dan ini. Nah, kita jawab bareng-bareng. 3 akar 3 dikali 2 akar 3. Berarti 3-nya dikali 2. Dan akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3. Berarti jadi 6 dikali 3. Terus 3 akar 3 dikali si min 4 akar 5 akan jadi min 12 akar 15. Min 6 akar 5 dikali 2 akar 3 akan jadi min 12 akar 15 lagi. Min 6 akar 5 kali min 4 akar 5. Berarti min 6 kali min 4 itu plus 24. Akar 5 kali akar 5, akar 25. Akar 25 berapa, Bu? 5. Nah, 6 kali 3 itu 18. Min, nah, ngutang 12, ngutang lagi 12. Karena di sini akarnya udah sama. Berarti tinggal dijumlahin utangnya. 24 akar 15. Ditambah 120. Artinya jawabannya 138 dikurang 24 akar 15. Ada nggak jawabannya? Ada, Bu. Yang A. Oke, lanjut nomor 3. Jika 2 log 5 sama dengan X dan 3 log 2 sama dengan Y, maka nilai 12 log 10 adalah. Nah, untuk menjawab soal, kita harus ada pengingat dulu nih.
1. Alog A itu 1. Alog B pangkat M itu sama dengan M kali alog B, M-nya ke depan. A pangkat N log B pangkat M, berarti pangkatnya jadi pembagian M per N kali alog B. Alog B tambah alog C, berarti numerusnya tinggal dikali B kali C ya. Terus A log B dikurang A log C, numerusnya jadi pembagian B per C. A log B kali B log C, berarti B sama B-nya coret, sisa A log C yang ini. Terus A log B sama dengan 1 per B log A. Artinya A log B itu punya dua sifat. Bisa dijadikan dalam bentuk 1 per B log A, bisa juga dalam bentuk P log B per P log A. P-nya ini adalah basis sembarang. Lalu yang ke-8, A pangkat A log B sama dengan B. Nah, yuk kita kerjakan bareng-bareng soal nomor 3 ini. Nah, kan katanya yang ditanya adalah 12 log 10 itu kita jadikan sifat yang mana? Sifat yang nomor 7 yang ini. Artinya log 10 per log 12. Nah, basisnya, ini kan ada P nih. P itu katanya tadi kan basisnya sembarang. Sembarangnya diambil dari yang diketahui. Nah, lihat dari yang diketahui, angka yang sering disebut yang mana? 2. Artinya numerus. Basisnya yang kita pakai adalah 2. Gitu. Nah, 10 itu berapa kali berapa? 5 kali 2, Bu. Ya udah, langsung aja kita pisah pakai sifat yang nomor 4. 2 log 2 ditambah 2 log 5. Dibagi dengan, nah, 2 log 12. 12 itu 4 kali 3. Kenapa Ibu pilih 4 kali 3? Karena 4 itu 2 pangkat 2, biar lebih sederhana ya. Berarti 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3. Ibu pakai lagi sifat nomor 4. Nah, 2 log 2 berapa? Tadi menurut sifat nomor 1, 1 jawabannya. Ditambah 2 log 5 tadi X, kita ganti X, dibagi dengan 2 log 2 pangkat 2, kita pakai sifat nomor 2. Artinya 2 kali 2 log 2 ditambah, nah di sini dia punya 2 log 3. Sedangkan di sini yang diketahui adalah 3 log 2. Artinya kita ubah pakai sifat yang ini. Supaya jadi 2 log 3, artinya kita jadiin 1 per 2 log 3. Nah, Y itu kan artinya Y per 1. Nah, yang kita tuju adalah 2 log 3. Artinya ini kita puter. Nah, kita balik. Yang sampingnya juga harus dibalik biar adil. Artinya 2 log 3 itu sama dengan 1 per Y. Nah, kita ganti deh 1 per Y di sini. Gitu. Lalu, 1 tambah X biarin. Nggak bisa diapa-apain. Yang bawah nih. 2 dikali 2 log 2. Berarti 2 kali 1. Tambah 1 per Y. Artinya 1 tambah X dibagi 2 tambah 1 per Y. Nah, yang bawah kita samakan penyebutnya. Cara nyamain penyebutnya gimana? Tinggal Y-nya dikali kedua aja. 2Y ditambah 1 dibagi Y. Y-nya naik ke atas. 1 tambah X dikali Y dibagi dengan 2Y ditambah 1. Artinya jawabannya adalah XY ditambah Y dibagi dengan 2Y ditambah 1. Bu, nggak ada jawabannya, Bu. Iya, ini salah ya. Harusnya ini 1. Jawabannya yang E. Lanjut nomor 4. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 min 4x tambah 3 adalah, nah untuk soal yang begini kita pakai dua cara, terserah mau pakai cara yang mana, menurut kalian gampang aja. Terus yang pertama, caranya adalah turunan pertama sama dengan 0, nanti kita akan peroleh x dari sana. Setelah peroleh x dari sini, nanti substitusi ke sini, sehingga nanti dapat Y-nya sama dan berapa. Untuk cara kedua, kita pakai rumus titik balik atau titik puncak min B per 2A, min D per 4A. D ini apa? Diskriminan. Diskriminan itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Oke, kita kerjakan pakai dua cara ya. Menurut kalian gampang yang mana? Jadi itu aja yang kalian pakai. Jawab. Untuk cara 1, kita pakai yang turunan dulu aja ya. F aksen X itu sama dengan 0. Nah, F aksennya itu berarti turunan dari ini. 2X min 4 sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Udah dapat X-nya sama dengan 2. Kita substitusi ke Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Artinya X kuadrat itu bakal jadi 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 3. Nanti Y-nya akan menjadi min 1. 4 kurang 8 tambah 1. Berarti min 1.
Sehingga titiknya kita peroleh 2, min 1 gitu. Itu cara 1. Nah, cara 2-nya kita pakai rumus nih. Rumus min B per 2A, min D per 4A. Jadi min B per 2A, min D-nya langsung kita ganti. B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, min B, kita data dulu deh. A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 4. C-nya sama dengan 3. Berarti min B. B-nya di sini min 4. Berarti min ketemu min plus. 4 per 2 kali 1, min B kuadrat. B-nya di sini min 4. Min 4 kuadrat itu 16. Min 4 kali 1 kali 3. Dibagi dengan 4 kali 1. Nah, 4 per 2 berapa? 2, Bu. Nah, 16 kurang 12 itu 4. Min 4 per 4 berarti min 1. Nah, sama dong. Iya, sama pastinya. Ya, kalau kalian mau pakai cara 1 silakan, cara 2 juga silakan. Berarti jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 5. Misalkan alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 alfa min 1 dan 2 beta min 1 adalah kita disuruh mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya si 2 alfa min 1 dan 2 beta min 1. Nah, rumusnya gimana, Bu? Rumusnya adalah x kuadrat min penjumlahan akar-akar baru dikali X ditambah perkalian akar-akar baru sama dengan 0. Atau ada cara lain nanti. Nah, cara lain nanti kita coba ya. Kita coba dulu untuk cara pertama. Nah, sebelum kita mencari pakai cara pertama, kita cari dulu penjumlahan dari akar-akar ini dan perkalian dari akar-akar ini. Misalnya, kan akar-akarnya katanya alfa dan beta. Berarti alfa tambah beta rumusnya yang min B per A. Min B-nya, berarti kan di sini A-nya 2, B-nya min 4, C-nya 3. Berarti min, berarti plus. Berarti kita punya 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Lalu alfa kali betanya, C per A. C-nya itu 3, A-nya itu kita pakai ini nanti buat mencari yang dituju. Lanjut, jawab. Nah, untuk akar barunya kita pakai yang si ini dan ini. Ini kita misalin M, ini kita misalin N. Ketika M ditambah N, artinya kita punya 2 alfa kurang 1 ditambah 2 beta kurang 1. Nah, 2 alfa tambah 2 beta bisa dijadiin 2 alfa ditambah beta. Gitu. Nah, min 1 tambah min 1 itu min 2. Nah, alfa tambah beta tadi berapa? Alfa tambah beta itu 2. Berarti masukin sini 2. Dikurang 2. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kurang 2, 2. Kita udah dapat untuk penjumlahannya yang di sini. Di sini nanti kita punya 2. Oke. Terus perkalian nih. M kali N. Berarti 2 alfa kurang 1 dikali 2 beta dikurang 1. Sehingga kita gunakan perkalian pelangi lagi ya. 2 alfa kali 2 beta artinya jadi 4 alfa beta. 2 alfa kurang 1 berarti min 2 alfa. Min 1 kali 2 beta berarti min 2 beta. Kita jadiin min 2 buka kurung alfa tambah beta. Sama aja ya. Min 1 kali min 1 plus 1. Nah, 4 kali alfa beta, berarti yang ini ya, 4 kali 3 per 2. 4 kali 3 per 2 dikurang 2 kali alfa plus betanya itu 2, ditambah 1. Artinya kita punya 4 kali 3 per 2 itu 2 kali 3, 6. 6 dikurang 4, 2. 2 tambah 1, 3. Sehingga di sini kita punya 3. Artinya persamaan kuadrat barunya PKB-nya itu adalah X kuadrat min 2X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat barunya kalau pakai cara pertama. Di sini kebetulan tidak ada tambah 3. Ini sepertinya memang salah opsi. Kita ganti aja plus 3 semua. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya berarti yang A. Nih, X kuadrat min 2X plus 3. Nah, cara 2 tadi gimana, Bu? Kita coba ya cara 2 ya. Ini tadi cara 1. Nah, cara 2, kita lihat nih. Akar-akarnya adalah ini dan ini. Nah, karena kebetulan sama ya. Sama-sama 2 dikali akar yang baru dikurang 1. Nah, kita cari nih. Kita cari inverse-nya. Ingat gak rumus inverse? Kalau misalnya ada AX plus B,
fx-nya ya, ini y sama dengan, sehingga f inverse x-nya itu bakal jadi x min b per a. Nah, kita anggap ini, berarti 2 alfa min 1, berarti f inverse-nya itu bakal jadi alfa plus 1 per 2. Nah, itu kita pakai. Nanti yang si beta juga sama, 2 beta kurang 1, sehingga bakal jadi beta tambah 1 per 2. Ini yang kita pakai. Ini kita pakai buat apa? Berarti tinggal kita substitusi ke persamaan lama. Langsung aja ya, persamaan barunya adalah, nah, tadi kan 2x kuadrat min 4x tambah 3 nih persamaan lamanya. Nah, x-nya kita ganti dengan nah, ini anggap aja x ya. Kita ganti dengan x ditambah 1 dibagi 2. Karena umum ya, dikuadratin min 4 kali x tambah 1 bagi 2. Ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, alfa sama beta itu kita misalin x. Nah, artinya di sini kan 2 buka kurung. Yang di bawah kan bakal jadi 4. Nah, yang di atas bakal jadi x kuadrat tambah 2x tambah 1. Yang ini coret, sini 2. 2 kali x berarti 2x tambah 2. Ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini coret, berarti bakal jadi 2 di sini. Oke. Lalu, ini akan jadi x kuadrat plus 2x plus 1 dibagi 2. Min 2x min 2 plus 3 sama dengan 0. Karena ada 2, kita kali semua dengan 2. Sehingga akan jadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 2x. Berarti, ini kurang 4x ya jadinya ya. Tambah 2x tambah 1 min 4x. Ini 1 kali 2, 2. Sama dengan 0. Gitu. Lalu, 2x dikurang 4x, berarti bakal jadi x kuadrat min 2x, 1 tambah 2 itu jadi 3, sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat barunya. Sama nggak? Sama. Dengan yang ini sama kan? Sama. Gitu. Lanjut ke soal nomor 6. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x dikali x tambah 2 lebih besar sama dengan x kuadrat ditambah 20. Nah, kalau yang ini cukup kita kalikan dulu ke dalam kurungnya. Artinya ini kali ke dalam akan jadi 3x kuadrat ditambah 6x lebih besar sama dengan x kuadrat ditambah 20. Gitu. Nah, lalu si x kuadrat pindahin ke kiri. Berarti 2x kuadrat tambah 6x, 20 juga pindah ke kiri. Min 20 lebih besar sama dengan 0. Oh, semuanya bisa sama-sama dibagi 2. Kita bagilah 2 dulu. Berarti x kuadrat ditambah 3x min 10 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin nih. Lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau dikali hasilnya min 10, kalau dijumlah hasilnya plus 3. Berarti 5 sama 2. Plus sama min. Karena 5 ditambah min 2 plus 3, 5 dikali min 2, min 10. Artinya kita punya akarnya x sama dengan min 5 atau x sama dengan 2. Kita substitusi deh ke garis bilangan. Sini min 5, sini 2. Karena di sini tanda pertidaksamaannya ada sama dengan, berarti bulatnya isi. Bulatnya diisi. Nah, kita ambil titik uji. Di antara mereka aja yang paling gampang 0. 0 kan di antara mereka. Substitusi ke sini nih. Berarti 0 tambah 5 plus 0 dikurang 2 min. Plus kali min, min. Kita tulis hasilnya min. Di sini pasti selang-seling. Selagi tidak ada akar kembar. Oke, kita ambil yang positif. Kenapa? Karena di sini tandanya lebih besar dari. Kita ambil yang positif. Ambil yang positif. Nah, artinya himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil sama dengan min 5 atau x-nya lebih besar sama dengan 2. Gitu, dengan x elemen bilangan real. Nah, yang mana jawabannya? Berarti x lebih kecil sama dengan min 5, x lebih besar sama dengan 2. Berarti yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui fx sama dengan 5x tambah 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat min 25. Nilai f bundaran gx adalah. Nah, ingat f bundaran gx artinya si fungsi yang di belakang dimasukin atau disubstitusi ke fungsi yang di depan.
Artinya fungsi G dimasukin ke fungsi F-nya. Nah, kita coba substitusi nih. Jawab. Tadi kan yang ditanya F bundaran G, X. Artinya F, G, X. Nah, fungsi luarnya itu F, fungsi dalamnya Gx. Artinya, si Gx ini disubstitusi ke fungsi Fx. Berarti F, buka kurung, 2x kuadrat min 25. Artinya, F-nya itu tadi 5x tambah 1, berarti 5 buka kurung 2x kuadrat min 25 ditambah 1. Nah, coba dikali pelangi ya. Berarti 5 dikali 2x kuadrat, berarti 10x kuadrat min 5 kali 25, 125 ditambah 1. Hasilnya adalah 10x kuadrat min 124. Ya udah, jawabannya yang mana? Yang C. Lanjut nomor 8. Jika fx sama dengan min 2x tambah 4 per x min 6 dengan x-nya tidak boleh sama dengan 6. Jadi x tidak boleh sama dengan 6 itu hanya syarat. Maka f inverse x-nya berapa? Oke, kita lihat dulu untuk pengingat kalian. Nah, konsep inverse itu adalah fx sama dengan y. Sehingga kalau yang dicari f inverse y itu tinggal dibalik y sama x-nya. Tapi ini ada cara cepatnya. Ketika fx sama dengan ax tambah b per cx tambah 6 diketahui itu bentuknya begitu, lalu buat mencari inverse-nya cukup tuker si a dengan d-nya lalu dinegatifin nih. Jadi min d min a. Tadi awalnya a sama d biasa, terus ini ditukar. B dan C posisinya tetap sama. Dengan syarat ya, semuanya itu yang si X itu harus sejajar di sebelah kiri. Harus sejajar. Sehingga kita bisa kerjakan nih. Coba, katanya si fx-nya itu adalah min 2x tambah 4 dibagi dengan x min 6. Nah, kita lihat A-nya itu min 2, B-nya itu 4, C-nya 1, D-nya min 6. Sehingga f inverse x-nya kita tinggal tuker kan tadi. Apa yang ditukar? Min 6 sama min 2. Lalu dinegatifin. Berarti jadi 6x plus 4. Yang bawah tetap x. Nah, yang ini plus 2. Gitu. Ada nggak jawabannya? Ada dong. Oh ya, di sini ada syarat tambahan ya. X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Didapat dari mana? Dari penyebutnya. Kalau X-nya sama dengan min 2, berarti pernya akan per 0. Jadi nggak boleh per 0 sama sekali. Makanya cari X yang menyebabkan dia 0, si penyebutnya. Gitu. Sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 2. Jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 9. Nah, Ibu Saka membeli 2 kg tepung dan 4 kg sagu seharga 45.000. Sedangkan Ibu Citra membeli 5 kg tepung dan 3 kg sagu seharga 70.000. Jika per kilogram tepung dimisalkan sebagai X dan per kilogram sagu dimisalkan sebagai Y, maka model matematika dalam bentuk matriks yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah. Nah, kita lihat dulu gimana sih cara buat model matematikanya. Jadi, ini adalah SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Kita lihat dulu, ini ada persamaan AX plus BY sama dengan C, dan PX tambah QY sama dengan R. A sama B taruh di atas, P sama Q taruh bawah. Nah, X sama Y ini untuk variabelnya, sedangkan C dan R adalah hasilnya. Sekarang kita coba buat persamaannya dulu ya. Nah, artinya untuk Ibu Saka, kita dapat persamaannya 2 kg tepung. Tadi katanya tepung dimisalin sebagai X dan Y itu dimisalin sebagai sagu. Berarti 2X ditambah 4Y itu sama dengan 45.000. Dia beli seharga segitu. Lalu Ibu Citra, dia beli tepungnya 5 kilo, berarti 5X ditambah sagunya 3 kilo. Berarti ini 3Y. Dengan harga 70.000. Nah, kita buat deh ke dalam bentuk matriks. Tadi caranya berarti 2 sama 4 di atas, 5 sama 3 di bawah, lalu di sini variabelnya ada X dan Y, lalu hasilnya ada 45.000 dan 70.000. Jadi kalau dikali baskom, baris dan kolom itu, berarti kan ini 2 kali X tambah 4 kali Y sama dengan 45.000. 5 kali X tambah 3 kali Y sama dengan 70.000. Jadi hasilnya adalah, ada nggak? Ada dong, 24, 53, XY, 45 sama 70.000. Berarti yang ini ya. Lanjut ke nomor 10.
Pak Kasmin, Pak Sudais, dan Pak Ahmad ingin membeli tiket pertunjukan sirkus. Pak Kasmin membeli 2 tiket orang dewasa dan 2 anak-anak dengan membayar 140.000. Pak Ahmad membeli 1 tiket orang dewasa dan 3 anak-anak dengan harga 130.000. Jika Pak Sudais membeli 3 tiket orang dewasa dan 5 anak-anak dengan menggunakan 3 lembar uang 100.000, uang kembalian yang diterima Pak Sudais adalah berarti dia bayar dengan uang 300.000. Kembaliannya berapa nih? Nah, ini juga masih SPLDV. Nah, kita misalin nih, 2 tiket orang dewasa itu kita misalin X. Tiket anak-anak kita misalin Y. Jadi kita buat jawab. Misal, nah, tiket orang dewasa itu kita misalin X. Lalu tiket anak-anak kita misalin Y. Sehingga untuk Pak Kasmin punya persamaan 2X ditambah 2Y sama dengan 140.000. Sedangkan Pak Ahmad itu punya 1 tiket orang dewasa berarti X tambah 3Y sama dengan 130.000. Nah, coba kita eliminasi yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Sehingga jadilah 2X tambah 2Y sama dengan 140.000. Yang bawah bakal jadi 2X tambah 6Y sama dengan 260.000. Dikurang deh. Hasilnya adalah coret-coret. 4Y, ini ibu balik ya, 6Y kurang 2Y biar nggak negatif aja. 260 kurang 140 berarti 120.000. Sehingga Y-nya dapat 30.000. Nah, kalau Y-nya 30.000, nanti substitusi ke salah satu persamaan atas atau bawah. Kalau ibu mau bawa aja karena koefisien X-nya kecil nih, sama dengan 130.000. Berarti X sama dengan 130.000 dikurang 3 kali 30.000, 90.000. Sehingga dapat X-nya sama dengan berapa tuh? 40.000. Nah, dapatlah si X-nya 40.000 dan Y-nya 30.000. Nah, yang ditanya tadi apa? Jika Pak Sudais membeli 3 tiket orang dewasa, berarti Pak Sudais membeli 3X ditambah 5Y, sehingga hasilnya 3 dikali 40.000 itu 120. 120.000 ditambah 5 kali 30, berarti 150.000. Totalnya adalah 270.000. Nah, tadi uangnya ada 300.000. Nih, 3 lembar uang 100.000 berarti 3 kali 100.000 itu sama dengan 300.000. Nah, tadi total belanjaannya adalah 270.000. Dikurang deh. Hasilnya adalah 30.000 kembaliannya. Gitu. Nah, alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton channel Belajar Matematika Ibu. Jadi, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya. Tunggu untuk soal selanjutnya. Jadi nanti di video selanjutnya akan dibahas soal 11 sampai 20. Nanti ada lagi 21 sampai dan seterusnya. Oke, jangan lupa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.